mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Orang-orang Quraisy kalah dalam peperangan itu dan fatal kalahnya. Maka ada begitu banyak korban di pihak Quraisy. Mereka sampai hari itu nggak percaya gitu bahwa mereka dikalahkan oleh kelompoknya Rasulullah SAW. Maka berkobar di hati mereka itu keinginan untuk balas dendam. Nah, salah satunya adalah Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im itu punya saudara dan ia tewas di perang Badar. Maka tuan dari Wahsy ini, yaitu Adi bin Mut'im atau Jubair bin Mut'im, itu mengatakan, "Wahai Wahsy, apakah engkau menginginkan pembebasan dirimu?" Kata Adi, kata Wahsy, "Ya. Kalau begitu, bunuh Hamzah ibni Abdul Muttalib." Karena seorang Wahsy menginginkan dirinya terlepas dari perbudakan, walaupun dia nggak ada urusan sebenarnya dengan Sayyidina Hamzah. Maka kemudian pada tahun berikutnya mereka kembali menyerang Madinah dan terjadilah itu perang Uhud. Nah, di sana ada seorang yang bernama Wahsy bin Harb, perawi kita hari malam ini, yang diinstruksikan oleh tuannya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, engkau akan aku bebaskan. Wahsy ini Al-Habsyi dari Ethiopia asalnya. Dan budak-budak dari Ethiopia ini, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam memainkan senjata tombak. Di perang jarak jauh itu mereka paling ahli itu, melempar tombak pasti tepat sasaran. Wahsy melihat Sayyidina Hamzah menghalau begitu banyak orang-orang kafir Makkah, orang-orang Quraisy, ya, dengan pedangnya. Maka Wahsy dengan mengendap-endap, gak mungkin kalau dia menghadapi artinya wajah dengan wajah gini dengan Sayyidina Hamzah pasti tumbang. Maka dia mengendap-endap mencari posisi, ya, dengan membokong menyerang dari belakang Sayyidina Hamzah. Akhirnya saat Sayyidina Hamzah itu lengah dan dia mendapatkan posisi untuk melemparkan tombaknya itu, dia anggap ini posisi yang paling pas, maka ia mengambil ancang-ancang lalu melepaskan tombaknya, dan tombak itu betul hanya bersarang di perut Sayyidina Hamzah, menembus sampai dari belakang pinggul beliau itu sampai menembus ke depan, di antara dua paha beliau itu. Sayyidina Hamzah kemudian memutar, siapa yang menyerang dari belakang ini, memutar kudanya. Dilihat Wahsy, dikejar, tapi Wahsy sudah melihat bahwa telah begitu banyak darah yang keluar dari Sayyidina Hamzah dan kematian sudah terbayang di wajahnya. Akhirnya Sayyidina Hamzah jatuh dan Wahsy masih belum berani mendekati. Setelah dipastikan beberapa saat kemudian ia sudah mati, Sayyidina Hamzah sudah wafat gitu, baru dicabut tuh pedang tombaknya itu, dan dia kemudian kembali ke Mekah. Dia nggak ada urusan dengan peperangan itu. Kepada tuannya, aku telah bunuh Hamzah dan aku menuntut janjimu, kata Jubair bin Mut'im, ya, aku bebaskan engkau mulai hari ini menjadi orang yang bebas. Nah, setelah itu hiduplah Wahsy di Makkah dan Islam semakin berjaya. Sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah itu
Rasul bebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang Quraisy. Wahsy lari. Mau kemana dia? Kini setelah dikuasai oleh umat Islam. Lari ke Taif. Taif, Nabi setelah Fathu Makkah itu lalu melanjutkan peperangan untuk perang di Taif. Enggak aman lagi, dia lari ke Syam. Karena setelah perang Fathu Makkah itu kemudian Nabi perang Hunain dan Taif. Itu tahun yang sama, hanya dalam waktu yang singkat. Hanya Wahsy lari ke Syam. Sampai akhirnya Wahsy bertemu dengan salah seorang sahabat. Kau mau lari kemana? Islam semakin berjaya dan semakin luas wilayah. Muhammad adalah seorang yang pemaaf. Engkau datang kepada dia dan engkau minta maaf, masuk Islam. Dan Muhammad tidak akan pernah membunuh orang Islam. Datang nyatakan dirimu sebagai Muslim, sebagai orang Islam, engkau akan aman. Akhirnya Wahsy kemudian datang bersama orang-orang yang saat itu berduyun-duyun untuk masuk Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan orang berduyun-duyun masuk ke agama Allah, memeluk agama Islam. Termasuk di dalamnya Wahsy. Begitu lihat Nabi memandang Wahsy, iya benar wahai Rasul, ceritakan kepadaku bagaimana engkau bisa membunuh Hamzah. Karena Nabi terpukul dan benar-benar sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah itu. Lalu diceritakan oleh Wahsy yang terjadi. Maka Nabi dari sedihnya itu, kehilangan paman beliau yang begitu berjasa terhadap Islam dan perjuangan Islam, mengatakan, mulai saat ini kau sembunyikan wajahmu dari mataku, dari pandanganku. Jangan pernah lagi aku melihat dirimu. Karena melihat Wahsy akan teringat kepada Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy kalau datang ke masjid, datang menghadiri majelis Rasul, mengambil posisi di belakang Rasul dan menutupi wajahnya agar Rasul tidak melihatnya. Datang hadir di majelis Rasul tapi membelakangi Rasul, di posisi di belakang Rasul sehingga Rasul tidak melihat, dan menutupi wajahnya.